Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Ya, rada ngantuk saya. Tidurnya cuma 3 jam ya, soalnya jam 3 masih ada yang diskusi. Jam 6 sudah harus bangun untuk nganterin kakak. Tapi saya jadi mikir-mikir ya, dalam hubungannya sama aktivitas kita, body dan batin, itu ada yang begini nih, ada 4 kategori. Bodinya capek tapi batinnya seger. Itu seperti yang saya rasakan ya. Bodinya masih capek karena banyak aktivitas ya yang sudah terpola dan itu pilihan. Saya memang memilih aktivitas itu. Tadi malam saya masih diskusi lalu ngedit video supaya bisa saya upload hari ini. Video yang kemarin jam 2:30 sudah harus di tempat tidur. Nah, saya biasanya itu ya jam 3 les gitu ya, jam 3 pagi, jam 6 dibangunin. Bodinya capek, tapi batinnya seger banget. Segernya tuh karena sudah mengisi peran-peran hari itu dengan baik. Sebagai pengusaha, sebagai upline, sebagai orang tua, sebagai pasangan, sebagai anak, diisi perannya, jadi seger. Nah, jenis kedua adalah bodinya seger, batinnya capek. Ada tuh, isinya cuman main gitu, main aja, seger nih bodinya. Ikut acara temen sinilah, temen situlah, kondangan sini, kondangan situlah, dangdutan sini, dangdutan situ. Tapi batin capek, lelah, karena tidak ada di prinsip yang benar gitu ya, atau hanya mengisi satu peran sampai bludak, tapi peran yang lain kosong, nggak diisi. Nah, ini yang paling parah nih. Body capek, batin capek. Banyak sekali aktivitasnya, banyak sekali kegiatannya. Dan kenapa batinnya juga capek? Gak ada maknanya sama sekali itu aktivitas. Itu semua aktivitas itu cuma pelarian. Padahal udah keluar duit banyak, waktu banyak, energi banyak. Lalu kenapa hampa? Ya karena itu yang dilakukan seharian itu belas gak mengarah sama tujuannya, belas gak mengarah sama impiannya. Saya kepengen sekali ada di yang sini nih, yang keempat nih, body seger, batin seger. Body kita itu tidak melakukan banyak sekali aktivitas, semua diisi tapi gak banyak. Kenapa? Karena sudah berjalan dengan baik. Misalnya kerja, tapi cuma dibatasin, gua kerja sehari ini cuma 2 jam misalnya. Terus gua akan jalan-jalan sama keluarga setiap hari 4 jam. Wah, banyak ya waktu untuk keluarganya. Terus gue juga pengen punya waktu sendiri, refreshing sendiri, misalnya 3 jam. Wah, atau 4 jam. Wah, 4 jam itu isinya cuma jalan-jalan sendirian gitu ya, me time gitu. Nah, itu kan bodinya seger banget ya. Kerjanya ada, tapi porsinya kecil. Untuk diri sendiri ada waktunya, tapi porsinya banyak. Untuk dia sama keluarga ada, porsinya banyak. Sama downline, sama goalsnya itu cuma porsi kecil, tapi kan diisi ya. Bodinya seger itu. Batinnya seger gak? Seger juga batinnya. Kenapa? Karena mengisi semua perannya. Saya belum loh ada di sini. Masih harus berjuang. Ini istilahnya nih, orang yang sudah kena mimpinya tapi masih bertanggung jawab gitu ya. Semua penghasilannya udah 1 miliar gitu ya istilahnya per bulan, tapi dia masih bertanggung jawab. Jadi dia tetap memberikan porsi untuk bisnisnya, cuman tidak terlalu banyak. Nah, sekarang dia porsinya mau yang ke keluarganya. Ini saya belum ada di situ. Nanti saya akan ada di situ. Teman-teman juga ada di situ nanti ya. Tapi jangan sampai kita terjebak dalam body seger, batinnya kosong, batinnya capek. Yaitu ngelakuin banyak sekali pekerjaan, tidak ada satupun yang mengarah kepada tujuannya. Hampa. Peran apa yang kuisi? Peran sebagai merawat anak, mana bisa aku punya waktu diskusi sama anak, punya waktu memperbaiki hubungan kalau isinya cuma jalan-jalan doang. Peran sebagai pencari nafkah, tetot, apaan itu mah peran membuang nafkah itu, bukan mencari nafkah itu ya. Peran sebagai tim bisnis, tetot. Peran sebagai istri, apanya peran sebagai istri? Orang jalan-jalan mulu,
peran sebagai anak merawat orang tua, apalagi itu cuma ngasih oleh-oleh. Peran sebagai pribadi yang bertumbuh, apanya yang bertumbuh? Biasanya pusat hidupnya bukan pada prinsip, tapi pusat hidupnya itu pada teman. Biasanya pusatnya pada teman, biasanya ya, atau pusatnya pada keluarga. Jadi apa yang dia lakukan itu sangat dikendalikan oleh teman, atau emosinya dia itu sangat dipengaruhi oleh apa kata teman. Dia sangat rentan, dia sangat rapuh ketika teman-teman kumpulannya itu nggak suka sama dia, atau mencela dia, atau berbeda dari temennya, itu rapuh dia. Bersyukur ya kita bedah buku sehingga kita tuh jadi ngerti gitu pegangan hidup kita itu supaya merasa tenang itu secara internal. Yang membuat kita tenang bukan apa kata orang, tapi apa kata prinsip. Nah, kemarin di video yang part 26 kemarin, 26 apa 27 ya? Oh, part 27 berarti ya. Setelah saya membaca buku Stephen Covey ini, setelah itu saya tuh kayak jadi manusia yang ribet gitu. Dulu kalau melakukan sesuatu ya lakuin aja gitu. Salah ya udah gitu. Kalau yang dilakukan benar ya alhamdulillah gitu kan. Setelah saya membaca buku Stephen Covey ini, setiap kali mau ngelakuin sesuatu tuh ribet. Diem dulu, gitu. Diem dulu, terus kayak melihat dari atas yang aku lakukan itu tuh pusatnya dari mana? Motifnya, alasannya tuh dari mana? Apakah alasannya itu hanya karena aku pengen populer, pengen pujian, berpusat pada orang yang cuman kerja aja, ini ngikutin apa kata keluarga? Jadi mau ngelakuin satu hal saja tuh ribetnya minta ampun. Tetap dilakukan tapi diam dulu, memandang gitu. Memang ternyata teman-teman, memang orang yang belajar melakukan sesuatu yang berpusat pada prinsip itu memang kayak gitu latihannya. Ternyata saya baru ngerti ya, karena saya diskusi sama mantan Aplen yang juga waktu itu ngobrolin tentang buku ini, dia juga ngelakuin, dia juga kayak gitu. Dia bilang iya juga, aku kayak gitu juga. Setiap kali mau ngelakuin tuh kayak mikir dulu gitu, kayak ribet, jadi ribet, nggak kayak dulu plong-plongan aja gitu. Karena kita kan nggak memikirkan prinsip kalau zaman dulu, prinsip yang benar dan sebagainya. Tapi kan waktu itu kita akhirnya menerima banyak konsekuensi yang buruk karena kita tidak melakukan sesuai prinsip. Nah sekarang kan istilahnya orang tuh kalau mau jalan tuh nyebrang dulu kan hati-hati dulu. Kalau dulu kan nggak, asal nyebrang sering ketabrak konsekuensi gitu ya, efek dari tindakan yang tidak didasarkan prinsip. Ambil contoh seperti ini teman-teman. Apakah kalau kita menyumbang itu selalu benar? Ya kalau cuma lihat tindakan benar, itu bagus, itu bagus. Tetapi Stephen Covey itu mengajarkan kita untuk melakukan sesuatu itu dari prinsip. Jadi yang dilihat adalah motifnya, bukan tindakannya. Menyumbang itu benar banget kalau motifnya keluar dari prinsip berbagi sama orang lain. Jadi pada saat menyumbang nggak perlu tuh orang lain harus lihat berapa sumbangannya, orang lain harus lihat bahwa kita sedang menyumbang gitu, atau dicantumkan nama kita, atau orang itu harus ngucapin terima kasih. Nggak perlu, karena motifnya berasal dari prinsip ini adalah kewajibanku, apa yang Tuhan berikan juga harus kubagikan. Nah tetapi ada juga kan orang yang melakukan tindakan itu motifnya berbeda, berpusat dari prinsip gue pengen populer, jadi diomongin sumbangannya. Bahkan waktu menyumbang pun dia memastikan ada orang lain yang juga melihatnya karena pengen populer. Ada juga menyumbang karena takut. Menurut Stephen Covey akan membuat kita menerima konsekuensi yang gak enak, diperbudak oleh tindakan yang berpusat tapi bukan lewat prinsip. Ada yang berpusat pada apa kata orang kalau gue nggak ngelakuin ini, pusat pada gue pengen populer, macam-macam pusatnya. Nanti akan ada konsekuensi. Efek dari situ kita akan ya kayak gitu terus. Hari ini jam 7.30 pagi saya ngelakuin bedah buku. Motif saya apa? Ini tindakan ngelakuin bedah buku ini munculnya dari prinsip atau dari pusat yang mana? Bisa saja kan tindakan saya bagus bedah buku, tapi keluarnya dari pusat
kepengen populer, kepengen ngetop di mata downline. Bisa aja kan? Bisa gitu. Bisa juga saya ngelakuin hal ini. Kenapa? Karena gila kerja, nggak peduli sama badan, pokoknya kerja. Bisa aja kan? Bisa juga prinsipnya berpusat pada musuh, karena gue pengen kelihatan lebih daripada musuh gue. Bisa kan? Bisa. Tetapi itu semuanya tidak berpusat pada prinsip, akan menjadikan kita punya konsekuensi yang nggak enak. Misalnya, saya ngelakuin hal ini karena saya pengen populer, pengen dapat pujian, tepuk tangan. Tindakan-tindakan saya kepenginnya untuk populer. Ada sebuah tindakan yang penting, tetapi saya tidak mendapatkan popularitas, saya nggak ngelakuin. Padahal itu penting, karena pusat saya adalah populer. Nah, kayak gitu modelnya, konsekuensinya kayak gitu. Kalau sekarang sih udah nggak ribet. Dulu waktu pertama kali mendeteksi hal-hal ini gitu ya, ini munculnya dari mana gitu, itu ribet awalnya karena sedang berlatih ya. Tapi kalau sekarang saya sudah ngerti, saya melakukan ini, kegiatan bedah buku ini, kenapa kok jam 7.30? Karena saya belajar, semua orang sukses punya pola. Semakin tetap pola itu, dan itu adalah hal yang penting bagi suksesnya, itu akan semakin bagus untuk kesuksesan dia. Jadi sebuah komitmen, itu pola itu kayak sebuah komitmen, berjalan di situ. Nah sekarang apa tujuannya? Tujuannya adalah saya pengen mengembangkan diri saya pengen mengaitkan setiap target saya itu juga lewat bedah buku ini. Target saya ingin saya capai lewat bedah buku ini gitu. Jadi ada pengembangan diri, ada kedewasaan, cara pandang yang benar terhadap sebuah masalah. Nah, tapi saya juga kepengen saya ini belajar untuk memenuhi peran-peran yang saya lakoni dalam hidup. Peran sebagai bapak misalnya, ya saya kepengen jadi bapak yang lebih baik lewat apa yang saya kerjakan. Peran sebagai pasangan, ya saya kepengen menjadi pasangan yang lebih berkualitas ya lewat kegiatan ini. Saya kepengen menjadi anak yang lebih baik lagi lewat kegiatan ini. Saya kepengen jadi upline yang lebih baik lagi, kepengen jadi tim bisnis yang lebih baik lagi, kepengen punya hubungan yang dekat sama Tuhan lebih baik lagi. Nah, itu adalah alasan saya, itu adalah motif saya ngelakuin ini. Sehingga tidak menuntut apakah orang lain akan lihat juga atau tidak. Tidak menuntut apakah saya ini membuat saya populer atau dikecam. Sama sekali terbebas dari pendapat orang lain, terbebas dari komen orang lain, terbebas dari respon orang lain. Bener-bener lepas saya dari situ, karena saya sudah ngelakuin ini yang motifnya dari prinsip. Jadi terlepas saya sekarang nganterin anak sekolah di parkiran, atau saya libur di rumah saya atau di rumah ibu, atau saya mungkin lagi jalan keluar kota, saya akan berhenti sebentar. Lihat itu jam 7.30 di pom bensin, saya akan livestream dulu karena sudah ngerti alasannya, dan itu munculnya dari sebuah prinsip kan. Jadi kemarin ada kalimat yang bagus, yang penting bukan apa tindakannya, yang penting adalah apa motifnya, apa alasannya, apa penyebab tindakan itu. Itu lebih penting daripada apapun tindakannya, karena motifnya selalu lahir dari prinsipnya. Pengadilan itu menghakimi motifnya. Pengadilan tidak pernah menghakimi atau menghukum ataupun membebaskan seseorang karena tindakan. Tidak. Pengadilan itu selalu menghakimi, menghukum atau membebaskan seseorang dilihat dari motifnya. Jadi yang dihukum itu motifnya sebenarnya. Yang dipenjara atau yang dibebaskan itu motifnya, bukan tindakannya, teman-teman. Menarik ya. Nanti teman-teman akan belajar tentang hal ini. Ribet dulu, awalnya tuh ribet, mau ngelakuin sesuatu tuh kayak berdiri dulu sebentar, tetap akan dilakukan atau tidak dilakukan, tapi meneliti, ini motifku nih apa, nih ya, dari prinsip yang benar atau cuma karena kepengen dapat pujian inilah, kepengen kelihatan keren lah, atau karena tertekan, karena takut, karena yang minta gue tuh orang yang posisi tinggi lah. Nah, macam-macam. Tapi itu sebuah proses pendewasaan, guys. Oke,
Topiknya adalah menulis dan menggunakan pernyataan misi pribadi. Menulis dan menggunakan pernyataan misi pribadi. Udah pada nulis belum misi pribadinya? Sewaktu kita masuk jauh ke dalam diri kita sendiri, kita mengerti dan menyelaraskan kembali paradigma dasar kita agar selaras dengan prinsip yang benar. Kita menciptakan sebuah pusat yang efektif dan memberdaya, serta sebuah lensa yang bersih untuk melihat dunia. Kita pun dapat memfokuskan lensa itu pada bagaimana kita sebagai individu yang unik berhubungan dengan dunia. Viktor Frankl mengatakan, kita mendeteksi, bukan menciptakan misi kita dalam hidup. Nah, ini betul sekali. Kita tuh mendeteksi, bukan menciptakan. Peran-peran kita itu bukan kita menciptakan. Ya, peran saya sebagai ayah buat anak, masa gue ciptain? Ya, begitu gue punya anak, gue langsung punya peran sebagai ayah. Begitu gue menikah, gue punya peran sebagai suami. Begitu aku ceprot lahir, aku juga punya peran sebagai anak buat orang tua. Begitu saya ada di bisnis TNC, saya juga punya peran sebagai pengusaha, upline, downline, crossline, tim bisnis. Udah langsung nongol sendiri tuh peran-perannya, melekat itu kepada setiap fungsi kita. Nah, kita tidak menciptakan peran, guys. Kita tidak menciptakan misi. Kita itu mendeteksi. Ada orang yang sadar diri, ada orang yang nggak sadar diri. Ya, nah kita itu mendeteksi. Ini orang yang sadar diri. Stephen ngomong, saya suka pilihan kata-katanya. Kita itu bukan menciptakan misi, kita tuh mendeteksi. Saya juga suka. Pas banget mendeteksi. Saya pikir kita masing-masing mempunyai sebuah monitor atau indera internal, suara hati, yang memberi kita kesadaran tentang keunikan kita sendiri dan kontribusi tunggal yang dapat kita berikan. Seperti kata-kata Viktor Frankl, semua orang mempunyai panggilan khusus atau misi dalam hidup. Oleh karena itu, ia tidak dapat digantikan atau hidupnya tidak dapat diulang. Jadi, tugas setiap orang sama uniknya dengan peluang khusus untuk melaksanakan tugas itu. Dalam banget. Dalam usaha memberikan ekspresi verbal pada keunikan tersebut, kita kembali diingatkan pentingnya proaktivitas dan bekerja dalam lingkaran pengaruh kita. Mencari makna abstrak dari hidup di lingkaran kepedulian sama dengan melepaskan tanggung jawab. Proaktif kita sama dengan tidak bertanggung jawab atau reaktif. Masih ingat ya chapter-chapter awal? Dalam diri kita itu namanya lingkaran karakter. Di luar sana namanya lingkaran kepedulian. Banyak orang itu karakternya makin sempit, makin cupet, makin menciut, dan akhirnya nggak punya karakter sama sekali. Karena apa-apa aja yang dia kerjain itu disetir oleh lingkaran di luar, yaitu lingkaran kepedulian. Maksudnya lingkaran kepedulian bukan dalam hal positif di sini. Yang namanya lingkaran kepedulian dalam hal yang negatif. Kenapa? Pandangan orang, pendapat orang, pendapat komunitas apa, pendapat sosial, pendapat ini, pendapat itu. Jadi hidupnya makin disetir sehingga dia nggak punya karakter. Nggak punya karakter lagi, hidupnya disetir. Sehingga itu malah akhirnya melepaskan tanggung jawab dia. Yang namanya tanggung jawab itu berasal dari kata bahasa Inggris responsibility. Ya, respons sama dengan merespon, menanggapi. Ability sama dengan kemampuan. Ya, jadi sebenarnya responsibility itu sama dengan kemampuan atau ability to respond, untuk merespon. Merespon apa? Ya merespon lingkaran sosial di luar sana. Merespon permintaan si Paijo yang cerewet. Apakah kita tunduk, atau kita marah, atau kita menggunakan
kebebasan suara hati untuk memilih respon kita. Ketika kita punya pekerjaan sebagai TKW, apakah kita tidak berdaya, merasa itu satu-satunya pilihan hidup kita? Gara-gara aku cuma lulusan SD, gara-gara aku orang desa, lalu berarti gue kerjanya cuma bisa jadi TKW? Apakah kita akan tidak berdaya seperti itu? Atau sekarang kita kembangkan karakter kita dalam diri kita, tidak lagi menjadi korban dari lingkaran di luar sana yang namanya lingkaran kepedulian, mulai melepas rantai-rantai yang selama ini mengikat keyakinan kita dan mengatakan, aku tidak harus jadi TKW, aku punya kebebasan merespon, menanggapi kondisiku sebagai anak orang desa, sebagai lulusan SD aja, untuk sukses jadi pengusaha. Akan kutemukan sebuah usaha yang bisa dikerjain sama orang desa, lulusan SD, dan ada orang-orang sukses di sana. Nah, ketemu di TNC. Nah, itu adalah kemampuan untuk merespon, ya, suara hati. Ada suara hati di sana. Semua orang punya panggilan khusus atau misi dalam hidupnya. Oleh karena itu, ia tidak dapat digantikan atau hidupnya juga tidak dapat diulang. Jadi, tugas setiap orang sama uniknya dengan peluang khusus untuk melaksanakan tugas itu. Yuk, kita bedah. Semua orang itu hidup dan dia sebenarnya punya misi. Saya punya misi, kenapa saya hidup? Anda punya misi, kenapa Anda hidup? Hanya saja banyak yang gak mau peduli apa misi itu. Apa misinya dia? Misi itu yang ngasih siapa? Gusti Allah, guys. Setiap orang lahir ceprot, dia itu sudah diberi misi sama Tuhan. Ada 2 hari penting, atau there are 2 important days in our life. Ada 2 hari terpenting dalam hidup kita. Yang pertama adalah hari dimana kita lahir. Makanya dikasih perayaan ulang tahun kan, dirayakan itu ulang tahun, karena itu penting. Dan yang kedua adalah the day we know the reason why we born. Hari dimana kita akhirnya nemu alasan, misi apa, kenapa Tuhan melahirkan kita lewat orang tua kita. Nah, ketika seseorang sudah menemukan alasan kenapa dia lahir, misi yang Tuhan beri, kenapa kok Tuhan menciptakan dia, ini orang ini udah nemu nih hari kedua terpenting dalam hidupnya. Tapi kebanyakan orang cuma nemu 1 aja dari 2 hari penting dalam hidupnya, yaitu apa? Hari ulang tahunnya. Saya bersyukur dididik oleh bapak ibu saya dalam budaya ulang tahun itu seperti ini. Kalau ulang tahun itu yang penting kumpul doa bareng. Jadi kami turun temurun nih sampai sekarang saya ke anak-anak itu nggak ada tuh yang namanya kado ulang tahun, tuh nggak ada. Apa filosofinya? Kenapa kok nggak ada kado ulang tahun? Ini bapak saya ini yang ngasih, almarhum bapak. Bapak tidak pernah merasa srek dengan yang namanya kado ulang tahun. Tapi bapak malah srek sama orang yang ulang tahun disuruh traktir. Itu sesuai filosofi bapak. Itu kata almarhum bapak. Kenapa? Seharusnya orang yang sekarang berulang tahun, dialah yang harus memberi kado kepada orang-orang di sekitar dia yang sudah merawat dia sehingga dia bisa ulang tahun. Coba nih orang nggak pernah dirawat waktu kecil, apa bisa ulang tahun di hari ini? Jangan-jangan udah dikubur dia. Gitu. Coba kita ini kagak dirawat sama orang tua kita, apa masih bisa ulang tahun ini? Nah, jadi seharusnya ketika orang berulang tahun, dia harus mengingat lagi dulu tuh waktu lahir siapa yang rawat, terus waktu mulai beranjak dewasa siapa juga yang rawat. Makanya saya langsung selalu ingat, selalu deket sama tante, adiknya bapak, adiknya ibu yang ngerawat saya waktu kecil gitu, karena mereka tinggal di rumah kami gitu ya. Waktu mereka masih sekolah ngenger istilahnya, kalau orang Jawa bilang nginep neng omai kakaknya gitu ya. Nah, mereka merawat saya, jadi saya seharusnya orang yang berulang tahun itu dialah yang
memberi kado, dialah yang muter ngucapin terima kasih sama orang-orang yang punya peran dalam dirinya. Lalu kenapa orang-orang yang berjasa dalam hidupnya kok malah disuruh ngasih kado? Kan lucu gitu. Bapakku ki wong desa tapi filosofinya dalam, aku seneng. Jadi setiap kegiatan ulang tahun itu kita harus ngumpul, ya harus ngumpul. Bapak minta pokoknya harus ngumpul, nggak boleh ada yang keluar, nggak boleh ada yang ngapel. Ajak pacarmu ke sini, itu bapak malah bilang gitu, ajak pacarmu ke sini ikut maem. Jadi setiap tahun bapak juga pusing juga, iki kok pacarnya Bram kok ganti meneh, pacarnya Wijaya kok ganti meneh. Pacarnya ganti-ganti mulu, bukan karena kita yang hobi pacaran lah, kita diputus mulu ya harus ganti dong. Jadi bukan saya mutusin ya, diputus mulu tapi nggak mau kosong. Jadi setiap ulang tahun pacarnya baru lagi. Doa, oke, setelah doa bapak mesti pidato. Pidato itu maksudnya bukan pidato live stream kayak gini gitu ya, tapi pidato itu maksudnya itu cerita yang selalu diulang-ulang sampai bosen. Yaitu apa? Misalnya yang ulang tahun adik saya Inung gitu, bapak cerita, nah Inung itu, waduh ini wis aku wis lirik-lirikan karo adikku karo masku wis lirik-lirikan, wah mulai Inung itu bakal 15 menit iki. Setelah lapar. Terus kapan le pacaran? Ya. Nah, udah dia cerita Inung itu dulu tuh lahirnya di, aduh kita udah tahu setiap kata yang mau diucapin udah tahu. Jadi bapak menceritakan sejarahnya waktu lahir, siapa yang dulu datang pas lahir tuh, ada buliknya siapa, ada omnya siapa, ada Pak D, Pak Leknya siapa yang datang. Waktu dia tumbuh dewasa, waktu SD tuh rumahnya di mana, apakah di rumah yang kontrakan sana atau di rumah kontrakan sini. Bapak saya tuh paling seneng ngomong gini, godain anaknya karena ada pacarnya kan, anaknya pada bawa pacarnya kan ke situ. Jadi yang jelek-jelek yang diomongin gitu ya. Pacarnya udah guyu kayak. Nah, oke, anyway, untuk apa? Saya semakin lama, bahkan ketika beliau sudah meninggal, justru saya semakin paham supaya anaknya ingat sejarah, supaya anaknya mau lu sesukses apapun, tanpa orang-orang di sekitarmu, you are nothing. Kamu bukan siapa-siapa. Mau lu sekarang punya gunung emas sekalipun, ingat sejarah, ingat sejarah. Jangan durhaka sama sejarah. Durhaka yang paling besar bukan sama orang tua aja. Durhaka yang paling besar adalah sama sejarah siapa kita dulunya. Setelah pidato yang terus berulang itu selesai, si yang ulang tahun harus disuruh muter. Jadi kita kalau ulang tahun itu nggak ada namanya duduk di kursi, nggak ada, gelar tiker, kursi pinggirin semuanya, gelar tiker, segala macam apa nasi kuning dan itu taruh di bawah. Nah terus ini muter, ayo yang ulang tahun muter. Nah saya muter gitu ya. Makasih ya, jadi makasih ya, makasih, kita muter. Jadi yang memberi ucapan selamat, yang memberi ucapan selamat ulang tahun yang datang tidak boleh muter. Dia istimewa, dia adalah bagian dari orang-orang yang harus dikasih ucapan terima kasih. Dia adalah orang-orang yang harusnya diberi kado sama yang ulang tahun ini, bukannya mereka malah yang ngasih kado. Jadi bapak saya nggak suka lihat anaknya ulang tahun dikasih kado tuh, bapak nggak suka. Lu yang harusnya ngasih kado sama mereka ini yang sudah merawatmu. Bapakku kayak menunggu guys, dan ternyata itu nurun ke saya. Prestasi sekolah gitu ya, itu karena nilainya bagus itu, tapi ulang tahun nggak pernah anakku dapat kado ulang tahun. Yang penting kita maem bareng. Dan saya juga pidato akhirnya saya juga pidato setiap ulang tahun. Anak saya langsung bagian ini deh. Jadi Audrey itu anakku langsung gini, istri saya juga gitu. Karena saya ingin anakku tahu sejarahnya, dan setiap ulang tahun sejarah dulu dia lahir di mana, siapa yang ada di dia, bahkan waktu dia masih di kandungan itu ibunya ngapain aja untuk ngerawat dia, bapaknya kondisi keuangan masih kayak apa untuk ngerawat kandungan dia, kandungan yang isinya dia itu selalu saya ceritakan. Saya ingin anakku
tidak durhaka sama sejarahnya, gitu. Bukan cuma sama bapak ibu. Dalam sejarah itu ada bule saya. Waktu itu saya masih ingat, kami kos-kosan gitu ya, kami menikah, kami kos-kosan. Nah, istri saya sudah hamil 7 bulan. Nek wong Jawa ngomong mitoni, ya, mitoni. Itu 7. Jadi kalau 7 bulanan itu mitoni. Ya, orang metani. Nek metani golek kutu di sini itu metani. Nek ini mitoni itu 7 bulanan. Nah, saya di Jakarta sama Bu Sari tinggal di kos-kosan. Lalu tante saya, adiknya bapak yang di Bogor, itu bilang, Sari, Wijaya, kamu kan udah mau mitoni nih. Betul, boleh. Ya wis yuk, kita rayain aja di Bogor. Udah, kalian ke Bogor ya, kita rayain. Waduh, dengar telepon itu tuh rasanya, wah, terharu banget saya. Bu Sari juga terharu banget, ya, karena ada yang peduli gitu, ada yang peduli. Nah, Anda tahu nggak, itu sebuah karma bagus. Kenapa? Karena bule saya ini dulu dirawat sama bapak sama ibu saya. Waktu bule Ari namanya, waktu bule Ari ini dulu masih SMA sampai kuliah sampai lulus, itu tinggalnya di rumah bapak sama ibu, gitu. Jadi bapak yang merawat, ibu yang merawat juga, gitu. Ya, jadi ternyata itu karma yang kembali ke saya, gitu ya, karma bagus ya. Ya udah, saya sama Bu Sari naik motor dari Jakarta. Bu Sari perutnya udah gede, udah 7 bulan ya, udah gede gitu. Saya naik motor Honda Tiger, ya, hasil TNC, jalan pelan-pelan lewat Parung gitu ya, Jakarta, ya, Cijantung, ya, Pondok Gede itu, ya. Pelan-pelan, terus berhenti bentar. Aduh Pak, bentar, berhenti bentar ya. Ya, standarin, ya. Terus saya turun bentar terus sambil gitu ya. Perutnya kan sakit. Udah mah, udah yuk. Ya, jalan lagi. Naik motor yang harusnya cuman 40 menit, 2 jam lebih itu nyampe sana. Hujan. Tapi kami bahagia karena apa? Ada yang peduli, mau mitoni, gitu ya. Nah, itu saya ceritain terus setiap ulang tahun Audrey. Itu sejarahmu. Jangan durhaka. Lu boleh jadi orang kaya, tapi lo dulu ada yang peduli, ada yang ngurusin. Bahkan ada bule yang memberikan cintanya untukmu saat papa mama masih kere. Kamu udah dicintai sejak dalam kandungan. So, sekaya apapun kamu suatu hari nanti, you are nothing. Kamu gak punya arti apa-apa tanpa sejarah itu. Setiap kali ulang tahun, ucapkan makasih paling gak sama orang-orang dalam sejarahmu ini. Begitu teman-teman. Nah, setiap dari kita tadi dibilang punya misi, dan masing-masing dari kita unik. Misi itu tidak bisa digantikan sama siapapun. Misi itu harus diselesaikan sama kita, karena hidup cuma sekali. Tadi Frankl bilang apa? Viktor Frankl, hidup tidak bisa diulang lagi. Ketika kita tidak memenuhi misi kita sampai akhirnya nyawa ini check out dari body kita, ya sudah, kamu adalah manusia yang tidak komplit. Bukan karena kamu tidak menyayangi anakmu, bukan karena kamu tidak menyayangi orang tuamu, tapi kamu tidak menyelesaikan misimu. Selesaikan misimu. Kadang-kadang orang yang tidak bisa menyelesaikan misinya, karena apa? Karena kendaraan dia untuk menyelesaikan misinya kelamaan, jalannya pelan. Istilahnya kalau misi itu misalnya sebuah tujuan, itu misi. Saya dari Jogja saya mau ke Jakarta, itu misi saya, itu tujuan saya misalnya ya. Tapi saya kendaraannya sepeda goes gitu, ya sampai Jakarta bisa 3 tahun, udah kiamat duluan gitu. Nah, oke. Kenapa ada free trip? Sekarang kita sambungin, bukan untuk modus ya guys,
Prinsip tidak bisa dimodusin. Prinsip tidak bisa ada jalan pintas. Jadi saya tidak mungkin dan percuma saya memodusin kita acara bedah buku, pengembangan diri, lalu ujungnya cuma untuk bisnis ini. Oh tidak, prinsip tidak bisa dimodusin, tidak bisa dirusak sama pencuri, tidak bisa dibakar sama api. Kalau sekarang saya ngomong kayak gini, mari kita cocokin ini sesuai prinsip atau tidak. Ini akan membuat kita bisa nyelesain misi kita atau tidak. Di TNC ini, pertama dari bisnisnya aja udah membuat kita akhirnya bisa punya nafkah yang merdeka. Akhirnya kita bisa punya waktu yang merdeka, tidak terpenjara kerja. Kita bisa punya waktu berkumpul sama keluarga dan mengisi peran-peran kita. Ingat, Anda adalah seorang pencari nafkah, tapi selama Anda di luar negeri, Anda bukan ibu loh. Karena peran ibu itu mendampingi anaknya, ya, mendampingi anaknya. Tapi kalau pencari nafkah ya ngasih duit anaknya, kan gitu. Dari TNC sungguh-sungguh sebuah bisnis, sebuah pekerjaan yang amat sangat luar biasa karena membuat kita akhirnya bisa memenuhi peran-peran kita. Nah, setiap peran-peran ini ada misinya. Misi saya untuk ibuku gak bisa Anda gantiin. Misi Anda untuk orang tua Anda juga gak bisa saya gantiin. Misi itu gak bisa digantiin sama orang lain. Dan saya tahu hidup saya gak bisa diulang. Gak bisa diulang. Kalau misi itu gak selesai, kalau misi itu belum sampai finish, dan Tuhan sudah memisahkan kita, yang nyesel seumur hidup ya saya, bukan Anda. Orang iku mbokku untuk mbokmu gitu. Nah, saya bersyukur karena ketika saya jalankan TNC ini, itu membuat saya bisa lebih cepat untuk menyelesaikan misi saya, membahagiakan ibu saya, impian-impian ibu saya, atau hal-hal yang membuat ibu saya bisa lebih berbahagia, bisa saya wujudkan gitu. Kayak Mbak Ade tuh mengumrohkan ibunya. Nah, coba kalau menjalani misinya itu, coba kalau pakai pekerjaan TKW, kapan itu misi tercapai? Kapan itu? Itu namanya mission impossible. Impossible, nggak mungkin, mustahil. Tapi dengan ada di TNC, kita gempur free trip nih, reward nih, kita gempur promo gold nih. Ini namanya misi I'm possible. Aku bisa, bukan impossible, bukan mustahil. Sekarang kita berperan harus ada misinya. Misinya apa? Seperti misalnya kalau untuk ibu, aku pengen bukan cuma bisa merawat, tapi aku pengen bisa membuat ibu tuh umroh. Misalnya, aku pengen membuat ibu tuh ngerasain tinggal di rumah yang indah. Masa dalam hidupnya dari dulu puluhan tahun selalu aja tinggal di rumah yang bobrok. Aku pengen membuat ibu tuh ngerasain hidup yang bermartabat kayak apa, ngerasain punya mobil tuh kayak apa. Apakah itu salah? Oh enggak, itu misi teman-teman. Itu bagian dari misi atas peran kita, gitu. Kita punya peran sebagai, contohnya saya punya peran sebagai bapak untuk anak-anak saya. Tapi apa misiku? Misi apa dalam peranku ini? Apakah cukup cuman menjadi bapak untuk anakku, merawat dia, nemenin dia, menafkahi dia sebagai pencari nafkah? Lalu nanti aku akan merawat dengan kualitas kayak apa? Apakah anakku itu akan jadi anak yang bahagia hanya karena sekolah, terus sekolah gratisan asal gitu, asal punya rumah, tinggal di rumah, yang penting nggak hujan, tapi bobrok minta ampun, lingkungannya kumuh gitu? Ada sebuah misi dalam peran saya. Saya ingin memberikan pendidikan yang terbaik. Saya ingin memberikan rumah untuk tempat tinggal mereka, tempat bermain, tempat kami membangun hubungan, tempat kami bisa dapat sensasi hiburan kayak ke mall, ke pantai. Sensasinya sekarang ada di rumah, untuk menjadi tempat kebanggaan mereka ketika teman-temannya datang. Itu misi. Itu bukan peran, itu misi. Siapa yang bisa menyelesaikan misi itu? Ya gue doang. Gak ada bapak lain yang akan menyelesaikan misi itu. Itu tak tergantikan. Dan hidup saya gak bisa diulang. Kalau begitu, free trip ini mempercepat misi kita tercapai nggak?
bukan hanya mempercepat kita punya peran itu, tapi mempercepat misi kita dalam peran itu tercapai gak? Mempercepat. Promo Gold mempercepat gak? Kalau ada promo Gold ini, mempercepat misi itu tercapai. Nggak cuman berperan, tapi mempercepat misi itu tercapai.